Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan motor, mobil, dan bus di Jalan Raya Margasana, Jatilawang, Kabupaten Banyumas, viral dan jadi sorotan di media sosial. Ya, kecelakaan beruntun yang terjadi mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Jatilawang guna mendapatkan penanganan medis. Detik-detik kecelakaan maut yang terekam CCTV sekitar lokasi kejadian beredar di media sosial. Dari video terlihat sepeda motor yang ditumpangi 4 orang tertabrak mobil dan mengakibatkan tersenggol bus yang melaju dari arah depannya. Sontak saja 4 orang di atas sepeda motor terpental dihantam kedua kendaraan besar. Motornya kenceng, ada mobil dari dalam, dia mau motornya nyenggol bus, terus pancak kurang lebihnya gitu saja. Yang meninggal itu sama anak, sama ibu, sama bapaknya. Tapi yang satu di bawah puskesmas, nggak tahu, mungkin yang itu satu, yang meninggal juga anak sama ibu sama bapak. Boncengan? Ya, itu motor isinya 4 orang namanya. Pasca kejadian, pengendara mobil dan bus pun langsung diamankan polisi. Diketahui pengemudi mobil bernama Dimas Alvin Maulana yang merupakan seorang mahasiswa. Dalam kejadian tersebut juga mengalami luka ringan. Sementara korban meninggal adalah pengendara sepeda motor bernama Imam Widodo Umur dan istrinya bernama Yunita Maria Hartati, serta seorang anak bernama Zulkarnain Al-Unais umur 10 tahun. Sedangkan korban luka bernama Muhammad Zulfadli Fayat. Kejadian laka maut tersebut sontak menuai simpati sejumlah selebriti, terlebih bocah 8 tahun kini harus hidup sebatang kara. Kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Raya Puncak Tugu Utara, Kabupaten Bogor dan mengakibatkan 14 orang mengalami luka berat dan ringan. Dari informasi yang beredar, sebuah mobil truk box dari arah Cianjur diketahui menabrak warung yang berada di sisi jalan dan kendaraan roda 4 serta angkutan kota. Terjadi kecelakaan di Tugu Utara. Baru saja. Banyak korban. Seorang sopir angkutan kota tak sadarkan diri saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Seluruh korban baik yang berada di dalam angkutan kota maupun mobil pribadi dan sepeda motor telah dilarikan ke rumah sakit Cisarua, Bogor. Yang sudah dibawa ada 14 orang, terdiri dari luka ringan dan luka berat. Sampai saat ini tidak ada korban meninggal. Kasat Lantas Polres Bogor yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga kecelakaan terjadi akibat rem truk bermuatan air mineral kemasan mengalami remblong. Kemungkinan diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Memang pasti di mana-mana kejadian kecelakaan seperti ini pasti akan makan korban gitu. Jadi kalau misalnya yang lain-lain juga jangan sampai kita merugikan orang, makanya kita harus tetap waspada, jaga-jaga juga. Dan juga jangan sampai nanti ada orang fatal berakibat buruk karena kita karena semua itu kan ada hukumnya, ada tanggung jawabnya. Makanya lebih baik kita menjaga aja, jangan sampai terjadi sesuatu. Ya, akibat kejadian tersebut 14 orang mengalami luka berat dan ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak sempat terjadi saat proses evakuasi. Jadi ya kita memang selalu harus tetap waspada. Soalnya memang kejadian-kejadian seperti misalnya tabrakan beruntun itu biasanya kalau nggak rem mendadak itu pasti remblong atau gimana. Jadi tetap harus waspada di jalan, jaga jarak untuk mobilnya dan juga pandangan jangan hanya cuma di depan mobil kita aja. Tapi kalau misalnya pandangan kalau bisa di depan mobilnya lagi. Jadi kita bisa tahu apa yang akan terjadi di depannya lagi. Semuanya harus kontrol, semuanya harus waspada dan juga misalnya kita mau jalan-jalan kemana-mana, periksa juga minyak rem, periksa juga bagaimana fungsi rem kita, rem mobil kita. Misalnya ada masalah, lebih baik langsung ke bengkel, jangan dibilang nanti aja. Biasanya itu yang bikin kejadian akhirnya remblong, akhirnya
terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti itu sebenarnya. Iya, maunya sih yang lain lebih berhati-hati ya gitu kalau di jalan. Soalnya kadang kita hati-hati aja masih celaka. Iyalah prihatin, aduh maunya sih ke depannya semua pengguna jalan raya lah ya berhati-hati, lebih berhati-hati lagi. Taati peraturan itu udah. Semoga ini nggak terjadi lagi ya. Amin, amin. Di lain tempat, viral oknum pendekar alias pesilat melakukan penganiayaan pada pengendara saat melintas di Jalan Raya Tuban. Dari video yang beredar, terlihat gerombolan pesilat mengeroyok sepasang remaja di Tuban. Kejadian tersebut pun sontak viral dan jadi sorotan publik. Satreskrim Polres Tuban pun langsung turun tangan dan akhirnya berhasil membekuk 13 gerombolan pesilat yang mengeroyok sepasang remaja tersebut. 6 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap kedua korban. Diketahui para pelaku masih berusia muda, mulai dari 16 tahun sampai 27 tahun. Sementara dua pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan itu adalah AB berusia 18 dan N berusia 17 tahun. Dan kemarin terjadi konvoy itu arahnya ke arah Pelumpang, Rengel, Soko, dan Bojonegoro. Beberapa rekan-rekan yang tadinya rencananya mengikuti pengajian, tapi sesuai hasil pemeriksaan kami, dia juga tidak ikut pengajian. Berpapasan di desa Sumberagum Pelumpang ini dengan dua orang pengendara sepeda motor, cowok dan cewek, terjadi perselisihan ini karena rombongan ini ramai dari pihak lawan arus berpapasan dengan pengendara motor yang berboncengan. Tidak diketahui pasti motif para oknum pesilat tersebut melakukan pengeroyokan kepada dua remaja. Yang jelas kejadian tersebut terjadi usai para oknum pesilat melakukan konvoy dan menghadiri pengajian akbar di Pantai Panduri, Jenuh, Tuban. Kemudian secara tak sengaja gerombolan pesilat tersebut berpapasan dengan kedua korban lalu melakukan pengeroyokan. Spontan langsung terjadi perselisihan dan terjadi penganiayaan seperti yang direkaman itu. Korban mengalami beberapa luka lecet dan juga luka memar di kepala, leher, kemudian punggung dan juga kakinya. Saat ini sudah kita mintakan visum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Kemudian dari kejadian tersebut kita mengamankan 13 orang, rekan-rekan sekalian. Di 13 orang yang kita amankan, kita menetapkan 6 orang tersangka. Dengan kita kenakan pasal 170 ayat 2 huruf 2 KUHP dan lebih subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP. Menurut gua pribadi itu sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Jalanan itu kan punya umum gitu, dan mungkin orang-orang organisasi yang beriringan terus tiba-tiba melihat ada pasangan terus merasa terganggu gitu, rasanya aneh aja gitu. Harusnya menurut gua orang-orang kelompok mungkin anak motor atau organisasi tadi itu harusnya nggak perlu lah sombong-sombong apa nyolot-nyolot di jalanan, menurut gua sih gitu. Bagusnya ternyata udah diurus sama kepolisian kan, jadi itu bagus gitu. Karena ya nggak bagus aja gitu di jalanan ugal-ugalan terus sok jago terus mengganggu pengendara lain. Itu menurut gua sih udah bagus lah kalau mereka diamankan.